Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, sedang mereka yakin akan adanya hari akhir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 40. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tentu tidak akan rela kepada seseorang sebab kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau tentu tidak akan mencela kepada seseorang atas keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau tentu tidak akan memuji kepada seseorang atas apa yang tidak diberikan kepada Allah kepadamu. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki dan ketamakan orang yang tamak tak akan mampu menghalanginya, dan kebencian orang yang benci tak akan mampu menolaknya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat adil dan qisnya menjadikan kebahagiaan dan kesenangan dalam kerelaan dan keyakinan, dan menjadikan kesusahan dan kedukacitaan dalam keraguan dan kemurkaan. Ahmad bin Asim Al-Antaki mengatakan, sesungguhnya paling sedikit yakin apabila sudah sampai ke lubuk hati, maka hati akan penuh dengan cahaya, keraguan-raguan akan hilang, hati akan bertambah penuh dengan syukur dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan bertambah. Abu Ja'far Al-Haddad mengatakan, Abu Turab An-Nakhshabi pernah melihatku ketika aku sedang duduk di padang pasir dekat kolam ikan. Selama 16 hari aku belum pernah makan dan minum. Abu Turab bertanya, di manakah keadaanmu dan posisimu? Aku berada di antara ilmu dan yakin. Aku menunggu sesuatu yang dapat mengalahkan sehingga dapat bersamanya, yakni jika ilmu yang menang, aku akan minum. Jika yakin yang menang, aku akan pergi dari sini. Demikian jawabku. Keadaanmu akan tetap seperti itu, ujar Abu Turab. Abu Utsman Al-Hiri berpendapat bahwa yang dimaksud yakin adalah sedikitnya cita-cita di masa yang akan datang,
Menurut Sahal bin Abdullah, yakin merupakan tambahan iman dan realitas iman. Yakin merupakan cabang dari iman, bukan pembenaran. Menurut sebagian ulama, yakin itu merupakan ilmu yang tersimpan di dalam hati. Ungkapan ini memberikan petunjuk pada hal-hal yang tidak perlu diusahakan. Sahal bin Abdullah mengatakan bahwa permulaan yakin adalah terbukanya tabir keajaiban atau rahasia. Oleh sebab itu, sebagian ulama salaf mengatakan, apabila tabir penutup telah dibuka, maka keyakinan akan bertambah, pertolongan akan didapatkan, dan musyahadah dapat dioptimalkan. Abu Abdillah bin Khafif berpendapat bahwa yang dimaksud yakin adalah tertampaknya berbagai keajaiban atau rahasia melalui penerapan hukum-hukum yang implisit. Menurut Abu Bakar bin Thohir, ilmu selalu bertentangan dengan keraguan-raguan, sedangkan keyakinan tidak menimbulkan keraguan. Dia memberikan sinyal elemen tentang hal itu pada ilmu kasbi atau ikhtiar, dan hal-hal yang berlaku untuk sesuatu yang badihi atau nyata. Oleh karena itu, ilmu-ilmu yang dimiliki orang dalam permulaan merupakan urusan kasbi atau usaha, sedangkan akhir merupakan urusan badihi atau nyata. Muhammad bin Husin mengatakan, sebagian ulama menyebutkan permulaan tempat atau kedudukan adalah ma'rifat, kemudian yakin, pembenaran, ikhlas, persaksian, kemudian taat. Iman adalah sebutan yang mencakup keseluruhan. Ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa permulaan wajib adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat tidak akan terrealisir kecuali mendahulukan syarat-syaratnya. Inilah yang disebut pandangan yang benar. Zunnun al-Misri berkata, yakin akan mendorong pendeknya angan-angan. Angan-angan yang pendek akan mendorong zuhud. Zuhud akan memberikan hikmah, dan hikmah akan menimbulkan pandangan kritis yang membawa akibat baik. Zunnun juga berpendapat bahwa terdapat 3 bentuk dari tanda-tanda yakin. Pertama, membatasi bergaul dengan masyarakat. Kedua, meninggalkan pujian jika memberi sesuatu. Ketiga, tidak mencela orang lain jika mendapatkan rintangan. Dan ada 3 bentuk tanda yakinnya yakin. Pertama, memandang Allah dalam segala sesuatu. Kedua, kembali kepada Allah dalam segala urusan. Ketiga,
minta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Menurut Al-Junaid, yang dimaksud yakin adalah ilmu yang stabil dan tidak berbolak-balik, ilmu yang istiqomah, tidak berpindah-pindah dan tidak berubah-ubah di dalam hati. Menurut Ibnu Atha, atas dasar kadar kedekatan mereka kepada takwa, maka mereka akan menemukan yakin sebagaimana yang telah mereka temukan. Pondasi takwa adalah meninggalkan larangan, sedangkan meninggalkan larangan berarti meninggalkan hawa nafsu, maka mereka akan sampai kepada yakin. Menurut sebagian ulama salafus sufi, yang dimaksud yakin adalah mukasyafah atau terbukanya tabir rahasia. Mukasyafah terbagi menjadi 3. Pertama, mukasyafah dengan hal-hal yang baik. Kedua, mukasyafah dengan menampakkan kemampuan. Ketiga, mukasyafah hati dengan esensi keimanan. Mukasyafah merupakan ilmu yang dapat mewujudkan sesuatu dalam hati dengan mengatur ingatan tanpa menimbulkan keraguan-raguan. Terkadang mereka hendak bermukasyafah dengan hal-hal yang dekat yang dapat terlihat antara bangun dan tidur. Imam Abu Bakar bin Furat pernah bertanya kepada Utsman Al-Mahribi, "Wahai Utsman, apa yang ingin kau katakan?" Utsman Al-Maghribi menjawab, "Aku lebih melihat pribadi orang-orang seperti ini dan itu." Tanya Abu Bakar bin Furat, "Apakah engkau melihat mereka dengan muayyanah atau dengan mata telanjang atau dengan mukasyafah atau dengan penglihatan mata hati?" Jawabnya, dengan mukasyafah. Menurut Amir bin Qais, seandainya hijab atau tutup keajaiban telah terbuka, maka keyakinan akan menjadi bertambah. Syekh Imam Al-Ghazali berkata, yang dimaksud yakin adalah ketenangan dirimu ketika mengelilingi jalur-jalur yang ada di dadamu untuk meyakinkan bahwa gerakanmu di dalam dada tidak akan memberikan pertolongan dan tidak pula akan menolak apa yang telah ditetapkan. Ishaq An-Nahr Jawri berkata, jika seseorang telah menyempurnakan hakikat yakin, maka cobaan akan menjadi kenikmatan dan kemudahan akan menjadi musibah. Abu Turab Askar An-Nakhshabi mengatakan, saya pernah melihat seorang pemuda di padang pasir yang berjalan tanpa bekal. Saya berpikir bahwa pemuda itu tidak punya keyakinan, maka dia akan meninggal dunia. Kemudian saya bertanya, wahai pemuda, apakah di dalam tempat seperti ini engkau tidak membawa bekal? Dia menjawab, wahai orang tua, angkatlah kepalamu.
apakah engkau melihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya menjawab, sekarang pergilah sekehendakmu. Abu Sa'id Ahmad Al-Kharraz mengatakan, yang dimaksud ilmu adalah sesuatu yang dapat memberikan pekerjaan kepadamu. Sedang yang dimaksud yakin adalah sesuatu yang dapat mengantarkan dirimu.